Impactors, Happy Good Friday. Di hari Jumat Agung ini, mari kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari belenggu dosa. Aku mengajak kita buat nyanyi lagu ini, Broken Vessels. Mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan lewat lagu ini. All these pieces. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saves the wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace. You take our failure. You take our failure. You take our weakness. You set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord. Take this heart, Lord. I'll be your vessels, the world to see your love in me, your love in me. Amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saves the rest like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saves the rest like me. I once was lost, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saves the rest like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see you now.
sujud Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Menebus kami Tuhan atas dosa kami Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Supaya kami bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang Engkau sampaikan Tuhan bisa bertumbuh dalam hidup kami dan bisa menjadi buah buat orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan sertai hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Agar firman itu dapat hidup dalam kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Good Friday Impactors, I'm so happy aku berada di tengah-tengah kalian dan hari ini aku akan nyampaikan firman Tuhan. Aku berharap dan aku sangat percaya bahwa firman Tuhan yang aku sampaikan ini nggak akan jadi sesuatu yang sia-sia, tapi ini justru akan menguatkan teman-teman semua. Dan aku tahu memang Jumat Agung ini seringkali diabaikan oleh banyak orang, tetapi aku ingin menekankan kepada teman-teman semua yang udah join di ibadah Jumat Agung ini, Jumat Agung itu adalah momen yang paling penting dalam setiap kehidupannya kita. Kenapa? Karena di hari ini kita menemukan jawaban, the answer of our life, dalam kehidupannya kita, dalam setiap pergumulan kehidupannya kita. Nah, tetapi banyak orang yang seringkali tidak menemukan jawaban ini, sehingga mereka salah berekspektasi, sehingga mereka tidak bisa memaknai Jumat Agung ini sebagai sesuatu yang mengubahkan kehidupan mereka. Nah, ketika aku melihat akan hal ini, apa sih yang bikin orang-orang itu sulit untuk melihat bahwa Jumat Agung ini adalah hari yang begitu penting dalam kehidupannya mereka? Yang aku temukan adalah karena manusia itu seringkali salah ekspektasi. Mereka melihat bahwa raja yang turun ke dunia itu adalah raja yang hebat, raja yang ya pasti hebat sih ya, pasti harus hebat gitu. Cuma raja yang turun ke dunia itu harus datang dengan sesuatu yang wow, yang megah, yang penuh dengan sultan gitu kan ya. Kalau bisa datang itu dengan baju miliaran cek gitu kan ya, mobil Tesla cek, atau mungkin beli nasi goreng gerobak 400 juta cek, atau anything gitu kan ya. Berharap bahwa raja yang turun ke dunia itu harus dengan sesuatu yang mewah. Dia harus establish, harus menyatakan kerajaannya dalam dunia ini harus dengan sesuatu yang wow gitu kan ya. Kalau bisa, ketika aku ini jadi umat dari raja tersebut, ketika aku sakit, aku disembuhkan. Kalau ketika aku miskin, tiba-tiba aku menjadi kaya raya.
Atau mungkin ketika aku hidupnya nggak aman, dalam ancaman, tiba-tiba aku hidup dalam aman, nyaman, diakui orang gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kita udah denger lagu di sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Terus habis itu kayaknya dengan mententeng, wah aku anak raja nih, aku berkuasa nih, aku hidupnya nyaman dan lain sebagainya. Nah, ekspektasi itu juga dimiliki oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus punya ekspektasi juga di mana mereka ini telah menjadi murid dari Yesus dengan sangat setia dan mereka berekspektasi bahwa hari itu mereka akan tiba-tiba berubah dari seorang nelayan, dari seorang yang nggak punya apa-apa, tiba-tiba itu jadi menteri dari sebuah pemerintahan. Bisa jadi itu. Gimana caranya aku tahu? Kalau kita baca di Lukas 22, karena aku sangat merenungkan sekali kitab Lukas ini di masa-masa Jumat Agung ini, dikatakan di sana terjadilah juga pertengkaran di antara murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Padahal tepat sebelum ini adalah perjamuan malam terakhir dan Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya akan mati dengan cara yang paling hina, tetapi mereka tetap berekspektasi bahwa akan ada Mesias, akan ada raja yang menyatakan dirinya dengan suatu pekerjaan yang hebat, yang keren gitu kan ya. Mereka mungkin bisa, aku bisa membayangkan karena pada waktu itu mereka berada di bawah penjajahan bangsa Romawi ya teman-teman. Aku bisa membayangkan bahwa mereka berekspektasi akan ada tiba-tiba Superman muncul di hadapan mereka. Akan ada tiba-tiba Yesus pada saat sedang dipukul sama orang tiba-tiba boeng gitu kan ya. Muncul cahaya yang menghantam setiap orang-orang di sekitar mereka. Dan tiba-tiba Yesus dengan mudahnya memukul dan orang itu mental kemana-mana gitu. Aku bisa melihat itu. Aku bisa melihat itu. Mungkin mereka ekspektasi hal-hal yang seperti itu. Karena pada saat itu mereka hidup dalam penjajahan bangsa Romawi dan kehidupan mereka nggak enak. Harus bayar pajak yang di luar kemampuannya mereka. Dan itu sangat merugikan kehidupannya mereka. I can feel it gitu. Aku bisa melihat itu semua. Mereka berharap Yesus itu raja itu turun untuk establish his kingdom. Dan akhirnya mereka bisa merdeka secara fisik. Tetapi kenyataannya teman-teman, Allah tidak menyatakan kerajaannya dengan cara yang seperti itu. Tetapi melalui salib, Allah menyatakan kerajaannya. Yesus tidak turun ke dunia dengan hal yang mewah. Yesus tidak turun di atas kasur yang empuk, di istana yang megah. No. Yesus nggak duduk di kursi yang empuk, yang mewah, yang berlapiskan emas dan berlian. No. Tetapi kalau kita ngelihat Yesus, Raja itu turun ke dunia, dia harus lahir di tempat dia tidak punya rumah pada saat itu. Nggak di rumah yang nyaman. No. Dan dia duduk sebagai raja, bukan di atas kursi, tapi dia memilih untuk mati di atas kayu salib dengan cara yang paling hina. Salib itu bukan alat eksekusi yang indah, no. Salib itu alat eksekusi yang paling hina, bukan indah tetapi hina. Orang yang paling keji, orang yang paling berdosa, itu hukumannya salib. Dan Yesus bukan orang yang paling hina. Yesus adalah orang yang kudus, dia tidak bercacat, dia tidak berdosa selama kehidupannya. Dia justru orang yang sangat berkuasa, bisa melakukan banyak mujizat. Dia pencipta langit dan bumi, dia tidak bersalah. Tetapi dia harus mati di atas kayu salib. Alat eksekusi yang paling hina. Kalau teman-teman mikir, masa sih alat eksekusi salib itu paling hina?
Bayangkan aja, mungkin hari ini nggak ada salib. Mungkin teman-teman sulit untuk membayangkan salib. Tapi bayangkan kalau misalnya Allah yang begitu kudus, Allah yang nggak pernah berbuat salah, tiba-tiba dia harus mati dengan cara digantung. Atau mungkin dia harus mati dengan cara di-strum listrik. Kan mungkin itu adalah alat eksekusi yang paling keji hari-hari ini. Tapi no. Sekali lagi aku mengatakan ini. Yesus mati di atas kayu salib. Allah menyatakan kerajaannya melalui salib. Mungkin kita mikir, kan dia Allah yang berkuasa. Ngeden dikit po Tuhan. Paku ini lepas semua. Kan itu jauh lebih keren. Kalau engkau menyatakan dirimu itu sebagai raja, itu akan jauh lebih keren Tuhan. Kalau misalnya kamu bisa menghajar mereka, melakukan. Tapi enggak. Allah menghendaki untuk tetap di atas kayu salib. Kenapa? Karena teman-teman, permasalahan terbesar dalam kehidupan manusia itu adalah dosa. Karena dosa kita ini gak bisa berelasi dengan Allah. Allah itu kudus. Mau gimana pun kita jempalik, mau kita berusaha gulung-gulung kuming gitu kan ya. Kalian nggak tahu, aku paham gak ya ini bahasanya gulung kuming. Mau menggulung, mau bekerja sedemikian rupa kita untuk berusaha mencari wajah Allah, kita nggak akan pernah bisa. Karena kita nggak kudus. Kita nggak akan pernah bisa untuk berelasi dengan Allah. Tetapi Allah menghendaki mati dari kayu salib. Karena Allah mencari kita, karena Allah pengen melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kamu dan aku punya relasi yang dipulihkan dengan Allah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin teman-teman sering dengar, inilah darahku sebagai tanda perjanjian baru. Mungkin teman-teman bingung, perjanjian baru apa? Ini sebagai bukti teman-teman. Aku bacakan ayat ini sebagai bukti supaya teman-teman itu bisa ngeliat. Oh ternyata Yesus mati di kayu salib itu untuk menyatakan kerajaannya dia ya. Supaya aku dan dia ini bisa punya relasi balik ya. Ini aku bacakan. Yeremia 31 ayat 33-34. Dikatakan gini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel pada waktu itu. Jadi ini adalah perjanjian baru melalui Yesus yang dijanjikan Allah di perjanjian lama. Dan ini profetik, ini adalah janji Allah gitu aja ya, supaya kalian gampang paham. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, maka ini yang Allah lakukan. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Karena kita dulu rajanya itu bukan Yesus, bukan Allah, tetapi waktu kita hidup dalam dosa, rajanya kita itu ya dosa gitu. Apapun yang kita lakukan itu ya untuk menyenangkan dirinya kita, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, dan itu intinya dosa gitu kan ya. Makanya Yesus datang dan ngomong, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini menyatakan tentang kerajaannya. Dan ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar samanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar dan kecil akan apa? Mengenal aku, artinya ada relasi. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan mereka tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi poin pertama yang aku ingin tekankan sama teman-teman semua, salib itu menunjukkan bahwa Allah menyatakan kerajaannya. Dan inilah yang harusnya teman-teman kita pahami dan kita mengerti, bahwa melalui karya salib, melalui karya salib Allah itu sedang menyatakan kerajaannya. Kerajaannya tidak dieksplor dengan sesuatu yang megah, dengan sesuatu yang mewah, tetapi melalui salib Allah itu menyatakan dirinya. Karena Allah ingin kita yang dulunya adalah umat dari raja dosa, sekarang ini berubah menjadi umat dari raja kita yang paling mulia, yaitu Allah itu sendiri. Itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupannya kita. Nah, apa yang sudah kita ketahui tentang salib hari-hari ini?
Sudahkah salib itu mentransformasi kehidupannya kita? Sudahkah salib itu membuat kita itu melihat bahwa ya, aku ini selama ini jadi umat dari dosa. Aku ini jadi budaknya dosa, tapi hari ini melalui karya salib aku telah dibebaskan. Dan aku menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. My king is not sin anymore. My king is Jesus. Ia raja atas hidupku. Mungkin hari ini ada orang-orang yang struggle, mereka datang ke Tuhan dan mereka ngomong, Tuhan aku struggle sama dosaku, aku gak bisa lepas dari kecanduan ini, aku ketagihan ini, aku dan lain sebagainya, engkau datang gitu. Tetapi hari ini jawabannya, salib menunjukkan Allah menyatakan kerajaannya. Melalui salib kita bisa ngelihat bahwa my king, our king is not sin anymore. Our king is Jesus. Our king is God himself. Sudahkah kamu melihat salib itu seperti itu dalam kehidupanmu? Atau engkau masih hanya menganggap bahwa salib itu hanya sebuah dekorasi di rumahmu? Atau itu hanya sekedar ya karena I'm Christian, I have cross. Tapi engkau gak pernah punya makna yang dalam akan hal itu. Tapi ada pertanyaan kan, loh Kak, bagaimana ini implikasinya dalam kehidupanku? Aku tahu kok aku sudah ditebus sama Tuhan. God is my king hari ini. Tetapi aku bergumul. Yesus sudah mati, tapi aku punya pergumulan Kak. Dan gak selesai pergumulanku ini, aku menghadapi berbagai macam pencobaan. Aku hari ini miskin Kak, aku hari ini sakit Kak, aku hari ini kesulitan Kak. Gak punya jalan keluar. Dan lain sebagainya. Tetapi ini, poin kedua. Salib itu bukan hanya sekedar menunjukkan kasih karunia menyelamatkanmu. Tapi aku akan buat satu kalimat ini utuh. Salib itu menunjukkan kasih karunia Allah yang sama itu ada untuk menyelamatkan, menopang, dan mengarahkan kehidupanmu. Aku ulangi, poin yang kedua, salib itu menunjukkan bahwa kasih karunia Allah yang sama itu ada untuk menyelamatkan, menopang, dan mengarahkan kehidupanmu. Kenapa aku sulit-sulit ngomong bahwa Yesus mati di atas kayu salib dengan cara dia dipukuli, dia dicemooh, dia ditinggalkan sendirian, dia dikhianati, dia harus dipasangi dengan mahkota berduri. Dia bisa mengalami sebuah yang namanya depresi dan lain sebagainya. Why? Kenapa kok setiap minggu mungkin kalian dengar di Impactors, why always cross yang disampaikan teman-teman? Kenapa? Ya karena itu. Salib itu ingin menunjukkan bahwa Yesus itu menjadi manusia yang lemah pada saat itu. Supaya apa? Supaya kita itu nggak merasa sendirian ketika kita mengalami setiap pergumulan yang ada. Ibrani 4 ayat 15-16 dikatakan begini. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus maksudnya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya saja apa? Tidak berbuat dosa. Dikatakan di ayat berikutnya di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengatakan apa? Menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Hari ini siapa yang mengalami penderitaan? Teman-teman lagi mengalami penderitaan, pergumulan. Kenapa aku sharing ini bukan berarti karena aku suka banget sama penderitaan, no. Tetapi aku sebagai your leader, aku sebagai your friend, sahabatmu, temanmu, kakakmu, your brother.
I wanna remind you this. Seringkali dalam penderitaan, seringkali dalam pergumulannya kita udah berdoa sama Tuhan. Tapi jawabannya Tuhan itu kan ya. Kalau enggak iya, tidak, ya tunggu. Mungkin jawaban iya dan tunggu itu jadi sesuatu yang kayak, oh ya, it's okay. Tetapi kalau jawabannya udah enggak, what do you think? Kamu pasti akan berpikir bahwa Allah ini enggak sayang sama aku. Allah ini kok membiarkan ya, aku ini punya duri dalam daging gitu kan ya, kayak Paulus gitu. Dia punya duri dalam daging, dia mengalami pergumulan setiap harinya. Nggak diambil-ambil sama Tuhan, padahal Paulus sudah berdoa gitu. Seringkali kita berpikir Allah nggak sayang. Kalau enggak kita berpikir bahwa wah kita ini kurang iman, makanya kita ini nggak dicabut-cabut itu. Hari ini kalau misalnya ada penderitaan yang kamu alami, janjinya Tuhan itu cuma ngomong gini, aku ini juga telah dicobai. Aku ini juga mengalami pergumulan. Aku ini nggak punya rumah. Yesus kan ngomong toh, untuk menaruh kepalaku saja aku nggak punya ruang. Yesus akan menderita. Ya, di atas kayu salib dia menderita. Begitu rupa. Yesus ditinggalkan sendirian. Iya, pada saat dia disalib, ada orang yang menemani dia? No. Dia sendirian. Murid-muridnya kemana? Lari, kabur semua. Dia dikhianati. Ya, dia dikhianati. Judas Pembaptis. Dia di backstab. Sakit. Kita mungkin hari ini ngalami itu semua. Dia mungkin disangkali. Ada orang yang benar-benar cinta sama dia, terus habis itu tiba-tiba dia, no, aku gak kenal dia. Ada Simon Petrus. Tetapi, Yesus sekali lagi menunjukkan itu semua. Karena Yesus pada saat itu lemah untuk ngomong sama kamu. Kamu itu gak sendirian. Aku juga mengalami pergumulan yang sama. Yesus bisa untuk lepas dari masalah-masalah itu. Bisa. Tapi dia memilih untuk no. It's okay aku mengalami pergumulan itu. Supaya apa? Dia ngomong, no. Supaya kamu itu gak sendirian. Lihat, aku ini bersama-sama dengan kamu. Aku ini juga merasakan apa yang kamu rasakan. Dan di dalam setiap kelemahan-kelemahan yang Yesus tunjukkan, dia cuma mau ngomong gini, hello, ya aku lemah sama kamu. Ya it's okay, kamu juga lemah, oke. Tapi nggak berhenti di sana teman-teman. Tapi nextnya adalah dia pengen show you ketika kuasa Allah yang sempurna itu berada bersama-sama dengan kamu. Dia akan menguatkan agar kita tidak jatuh di dalam dosa, tapi kita bisa memuliakan Allah di dalam setiap penderitaan-penderitaan kita. Dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Yes, itulah yang Tuhan mau. Salib itu bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa Allah menyatakan kerajaannya di dalam dunia ini, tetapi lebih daripada itu juga Allah ingin menunjukkan pada kita bahwa kasih karunia-Nya Allah itu sama. Ada untuk menyelamatkan kita, yes, tetapi dia juga untuk menopang, untuk membuat kita kuat menghadapi berbagai macam penderitaan dan mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi hari ini ketika engkau mengalami sebuah pergumulan dalam kehidupanmu, engkau nggak ngelihat bahwa I don't see cross itu jadi jawaban. No, tetapi engkau melihat kembali bahwa yes, melalui salib itu aku melihat bahwa Yesus dengan kasih karunia-Nya itu ada untuk hidupku, ada di dalam hidupku untuk apa? Menyelamatkanku, menopangku, dan juga untuk mengarahkan kehidupanku sesuai dengan kehendak-Nya. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, aku sekali lagi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So, I want you, aku pengen kamu untuk bisa mengerti ini. Bahwa salib itu jawaban dari kehidupanmu. Ada begitu banyak orang yang mungkin gak tahu kalau salib itu punya makna yang besar. Mereka cuma bisa ngeliat bahwa salib itu sekedar hiasan,
Salib itu cuma sekedar kalung, sekedar aksesoris di tangan, tetapi di balik salib itu ada makna yang mulia, yang besar. Salib itu menunjukkan Allah menyatakan kerajaannya di dunia. Dan salib itu juga menunjukkan kasih karunia Allah itu yang sama itu ada untuk menyelamatkan, menopang, dan mengarahkan kehidupannya kita. Tapi seringkali, teman-teman semua, kita miss sama hal itu. Dan ya, bagaimana engkau melihat salib dalam penderitaanmu hari-hari ini? Bagaimana engkau melihat salib dalam kehidupanmu hari-hari ini? Apakah engkau sudah berubah? Apakah engkau melihat bahwa salib itu mentransformasi kehidupanmu? Aku punya teman, sebagai close sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Temanku ini adalah teman yang hidup benar. Ketika ada orang yang butuh uang, dia always give. Ya, kau butuh berapa? Gua kasih. Dia cerita, segala apapun yang dia lakukan itu diberkati Tuhan. Pelayanan yang diberkati Tuhan, kemana-mana orang respect sama dia. Tetapi tiba-tiba one day dia dapat problem yang besar dalam kehidupannya dia. Orang tuanya kena problem ekonomi, sehingga tiba-tiba dia nggak punya uang dan dia kesulitan finansial. Dan seakan-akan dia no money, no friend, no backup. Dia nggak punya siapa-siapa gitu. Dia udah berdoa sama Tuhan berulang kali, Tuhan semoga Tuhan bantu aku untuk aku bisa melewati masa-masa yang kelam ini secepat gitu. Dan aku percaya dia berdoa dengan penuh iman, dia tetap pelayanan, dia tetap melakukan hal yang benar gitu. Tetapi dia tetap berada di posisi yang sulit itu untuk cukup lama. I'm trying untuk membantu dia secara finansial dan lain sebagainya. I try untuk support dia dalam doa, tetapi somehow itu nggak berubah. Mungkin jawaban Tuhan untuk dia hari itu tidak ada perubahan untukmu. Tetapi ketika dia dengar hari itu, pada saat kita beribadah bareng, aku menemani dia untuk beribadah, tiba-tiba dia dengar cuma kata salib. Yesus ngomong sama dia, bro, lihat salib. Dan dia terkejut, dia bingung, kenapa kok aku harus ngeliat salib? Kenapa kok salib yang harus tak lihat? Loh Tuhan, aku ini butuh pertolongan. Loh Tuhan, aku ini keluargaku lagi nggak beres Tuhan. Keluargaku ini kesulitan finansial, dia juga kesulitan relasi. Orang tuanya juga hampir mau cerai hanya karena masalah finansial. Dia sangat bergumul sekali dengan hal itu dan dia berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab itu. Dan dia cuma disuruh sama Tuhan untuk ngeliat salib. Dia cuma mikir, Tuhan apa makna salib di balik itu semua. Tapi dia kemudian melihat bahwa ya, Yesus itu mati di atas kayu salib. Dia itu menderita, dia disiksa, dia dicemooh, dia ditinggalkan, dia di backstep, dia mengalami itu semua. Dan kalian tahu teman-teman, kalau teman kalian ada yang you know, lagi kesusahan, mungkin kita cuma gini toh, puk, sabar ya, gitu kan ya. Terus habis itu udah mari selesai, ya kita HP-an lagi gitu kan ya. Tapi hari itu dia ngomong gini, ketika aku melihat salib, aku merasa bahwa ada orang yang benar-benar merhatiin aku. Ada orang yang benar-benar ikut merasakan seperti apa yang aku rasakan. Kalau misalnya kamu waktu aku lagi berduka gitu kan ya, kamu berusaha untuk menghibur aku, puk gitu kan. Ya terus habis itu kamu tinggal handphone, ya buat aku kayak kamu gak mengerti posisiku gitu. Dia ngomong gitu. Tetapi ketika aku ngelihat Yesus, ngelihat salib bahwa Yesus ikut menderita, I just feel I have friend. Aku punya teman ya yang punya penderitaan yang sama. Dan itu nggak berhenti di sana, tapi aku melihat bahwa Yesus itu juga ngomong dalam kelemahanmu kuasa Allah jadi sempurna. Dalam kelemahanmu kamu ini sedang dibantu oleh Tuhan untuk kamu tidak berbuat dosa, tapi kamu memiliki kekuatan untuk menjalani setiap pergumulan dalam kehidupanmu, dan itu cukup buat dia.
Sejak saat itu dia ngomong, salib itu bicara banyak dalam kehidupanku. Salib itu bukan hanya bicara tentang aksesoris, identitas, karena kamu Kristen kamu harus punya aksesoris salib. No, more than that, dia ngomong, melalui salib aku tahu ada kasih karunia yang sama, yang menyelamatkan, menopang, dan juga mengarahkan kehidupanku. So, here I am right now. Dia ngomong, ini aku hari ini. Dan aku bisa ngeliat dari orang yang begitu desperate, dia tiba-tiba itu mengalami sukacita yang nyata. Dia benar-benar mengalami kekuatan Tuhan yang besar. Dan Tuhan terus tuntun hidupnya sampai hari ini. Hari ini, sebelum kita ngambil perjamuan kudus once again, I want to say this. Sudahkah kamu melihat salib sebagai Allah yang sedang menyatakan kerajaannya dalam dunia ini? Dan sudahkah kamu melihat salib bahwa itu menunjukkan kasih karunia Allah yang sama, yang menyelamatkan, menopang, dan mengarahkan kehidupanmu? Kalau kita udah bisa ngelihat salib sebagai jawaban, your life bakal berubah. Ketika engkau menghadapi penderitaan, ketika engkau menghadapi pencobaan, kau tahu bahwa Christ is with me. Christ menguatkanku. So, mari teman-teman ambil roti dan anggur perjamuan yang teman-teman sudah siapkan, dan I wanna lead you untuk mengambil perjamuan kudus sama-sama. Kalau teman-teman udah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau bisa ambil roti dan perjamuan. Atau mungkin teman-teman yang hari ini ngeliat kayak, iya, selama ini aku nggak ngerti tentang salib itu dan aku mau percaya sama Yesus. You can say, kamu bisa ngomong sama Tuhan, aku pengen Engkau jadi Tuhan dan Raja atas kehidupanku. Dan itu cukup sebagai tanda Engkau percaya sama Yesus. Kau bisa ngambil, Engkau bisa pause video ini, Engkau bisa berdoa terlebih dahulu untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan buat teman-teman semua, you can ambil roti dan anggur perjamuan yang teman-teman siapkan. Mari kita ngambil perjamuan kudus ini bukan hanya jadi sebuah sakramen setiap bulanan, tetapi kita benar-benar ngeliat bahwa ya, di balik setiap perjamuan kudus ini kita ngeliat sekali lagi salib Kristus itu yang bermakna, yang mentransformasi kehidupan kita. You can raise roti, anggur perjamuan. Lukas 22 ayat 19-20, ketika Yesus last supper sama murid-muridnya yang ngambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, kami mengucap syukur buat salib-Mu, Engkaulah jawaban atas setiap pergumulan kami. Kalau hari ini kami ngelihat bahwa diri kami seringkali masih diperbudak oleh dosa, ampuni kami Tuhan, biarkan Tuhan kami ini, hati kami ini bisa ngelihat bahwa salib-Mu itu menunjukkan bahwa Yesus sedang mengarahkan kehidupan kami. Engkau Allah sedang menyatakan kerajaan-Mu dalam dunia ini melalui salib, dan biarkanlah kami bisa ngelihat salib itu Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami mau ngambil roti ini, Engkau yang kuduskan, Engkau yang layakkan setiap kami. Thank you Jesus. Mari kita ngambil roti ini dan mari kita makan sama-sama. Thank you Jesus. Dan yang kedua, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu semua. Ini adalah lambang perjanjian di mana Allah tidak hanya sekedar menebus, menyelamatkan kamu, tapi Dia menopang dan Dia mengarahkan kehidupanmu hari ini. Kalau kamu lagi galau hari ini, you can say lihat ini, yes, aku nggak sendirian. Allah menopangku, Allah menyelamatkanku, Allah mengarahkan kehidupanku. Mari kita minum bersama-sama. Thank you Jesus. Yes Lord, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami sekali lagi diingatkan bahwa melalui firman hari ini, melalui perenungan kami hari ini, salib-Mu itu adalah jawaban bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Dan hari ini, we stand here because of your grace. Dan biarlah Tuhan,
salib ini terus bermakna dalam kehidupan kami dan terus mentransformasi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, hope you are blessed. God bless you guys.